Saya Bima Surya. Tak minta rumah, tak minta mobil, minta mahar 200 juta. Dewa rezeki berkati aku. Dapat satu saja. Zonk lagi. Menang dong, menang. Zonk lagi, menang dong. Satu saja. Sialan. Dewa rezeki apaan ini? Nggak ada gunanya. Sia-sia ku sembah selama ini. Kupikir, lebih baik kuhancurkan saja. Beraninya kau. Kau ini cuma mau uang, kan? Perlu hancurkan arcaku? Melihat kau sudah lama merawat arcaku ini, aku akan memberimu sebuah anugerah. Baiklah. Aku akan berikan kau satu anugerah. Sebuah mata rezeki. Siapa yang bicara? Aduh. Ini juga bukan salah Dewa Rezeki, benar kan? Salahku sendiri yang tidak berguna. Sudah sebesar ini, uang mahar saja tak punya. Maafkan aku Dewa Rezeki. Hah? Apa-apaan ini? Astaga, aku lihat hantu. Kenapa dia lari? Mata rezeki itu. Dia bisa pakai tidak ya? Kenapa isinya angka semua? Gawat. Pasti aku terlalu pikirkan uang sampai gila. Makanya jadi berhalusinasi begini. Tidak bisa. Aku harus segera ke rumah sakit. Periksa otakku. Nona, Pak Lestari. Krisis kali ini jika kita tak kunjung menemukan solusi. Aku khawatir seluruh grup Naga Jaya akan lumpuh total. Jika Pak Lestari mau membantu, mungkin masih ada harapan. Nona. Pak Lestari itu aneh. Belum tentu dia mau membantu kita. Tapi kita sudah tak punya pilihan lain. Bagaimanapun juga, aku harus coba. Aku siapa? Aku di mana? Kenapa aku bisa melihat ini semua? Tidak. Pasti otakku bermasalah. Wow. Angka orang ini kecil sekali. Sialan. Kurang ajar. Siapa? Kamu tak tidak apa-apa. Maaf, orangku yang terlalu ceroboh. Tidak apa-apa. Aku yang terlalu gegabah. Terima. Kamu tidak apa-apa? Gawat. Penyakitku sepertinya parah. Tidak bisa. Aku harus segera ke rumah sakit. Periksa otakku. Kak, apa aku menakutkan? Nona datirina si non dikda. Anda kan wanita tercantik. Pria itu pasti otaknya error. Sudahlah, kita temui Pak Lestari dulu. Bima Surya. Oh, Sisi. Uang maharnya sudah terkumpul? Sisi beri aku waktu lagi. Bima Surya, waktumu seminggu akan segera habis. Bima Surya, dengarkan baik-baik. Dalam waktu seminggu, kalau kau tak siapkan mahar, uang mahar 200 juta, jangan harap bisa bertemu Sisi lagi. Tante tenang saja. Aku pasti akan mencari cara untuk mengumpulkan uang mahar itu. Ingat, waktumu hanya seminggu. Bima Surya, aku beri kamu waktu 1 hari lagi. Kalau kamu masih belum dapat uang mahar, kita putus. Kamu tidak mau menikahiku, masih banyak yang mau.
Aku tidak tahu apa arti angka-angka ini. Gadis cantik ini, kok cuma 150.000? Kamu bilang apa tadi? Aku. Ku bilang kau 150.000. Sini kamu. Bicara baik-baik, mau apa ini? Berhenti. Begini tidak baik, kita bicara baik-baik. Jangan pura-pura. Waktuku berharga. Kamu paham kan? Aku paham. Aku paham apa? 50.000 sekali. 150.000 semalam. Pilih sendiri. Apa katamu? Jadi angka yang aku lihat sekarang sebenarnya adalah nilai suatu barang. Sudah. Kita kan sudah langganan. Aku kasih 130.000. Bagaimana? Besok aku harus bayar pay later. Belum lunas. Sekarang cuma ada 150.000. Apa katamu? Aku sudah bilang 130.000. Masih bilang aku mahal. Aku ini murah. Ternyata begitu. Aku mengerti. Aku mengerti semuanya. Terima kasih. Orang ini gila ya. Porsche Panamera 1.8 miliar. Mitsubishi Evo 60 juta. Lexus ES 200 350 juta. Ternyata benar. Dugaanku tidak salah. Aku benar-benar punya kemampuan melihat nilai suatu benda. Kalau begitu uang mahar Sisi itu bukan masalah lagi kan? Dan aku akhirnya akan bangkit dari nol. Ternyata yang datang gosok kupon, semuanya ingin kaya mendadak, orang kaya sungguhan. Siapa yang mau melakukan ini? Seorang pemilik toko kupon saja, punya uang sebanyak ini. Sepertinya di negara ini, sama sepertiku dulu. Banyak yang ingin kaya mendadak. Mau beli apa? Pantas saya? Dulu aku gosok banyak sekali, rugi terus. Ini semua hadiah kecil. Pak, yang ini. Sama yang ini. Dan yang ini, semuanya berikan padaku. Baik. Totalnya 11.000. Oke, nanti setelah selesai digosok, sekalian bayar. Terserah kamu. Benar, dapat. Dapat lagi. Bagus sekali. Kemampuan ini benar-benar berguna. Asal bisa temukan kupon hadiah utama, hidupku pasti berubah. Pak, Wah, beruntung sekali kamu, nak. Tunggu sebentar ya. Pak. Ya. Apa masih ada yang baru? Sebanyak ini masih kurang? Aku mau coba peruntunganku lagi. Ini pasti cukup untukmu. Yang namanya kupon undian itu harus digosok yang banyak baru bisa menang besar. Kalau kamu pilih-pilih terus, nggak akan dapat apa-apa. Tunggu. Angka di buku ini. 1 miliar. 1 miliar. Di dalam buku kupon ini ada 1 miliar. Aku harus mendapatkannya. Jadi mau beli tidak bedik? Beli. Saya beli, Pak. Saya beli. Yang ini. 1 miliar. Dapat. Aku menang. 1 miliar. Wow. Ya ampun. Hadiah utamanya 1 miliar. Saya gosok bertahun-tahun. 100 juta saja tidak pernah dapat. Enak muda. Keberuntunganmu ini luar biasa sekali. Aku sudah habis ratusan juta. Hadiah di atas ratus juta saja belum pernah lihat. Nasi orang mau ambil lida. Pak mau cairkan hadiah. Hadiah utama. Betul, hadiah utama. Hadiahmu terlalu besar. Di sini tidak bisa dicairkan. Harus ke pusat lotre. Pusat lotre. Kalau kamu percaya sama saya, tinggalkan kupon ini di sini. Nanti saya cairkan setelah potong pajak. Boleh. Saya percaya sama Bapak. Baik. Cairkan di sini saja. Sini. Aduh, saya buka toko kupon bertahun-tahun, baru pertama kali lihat orang gosok beberapa lembar, langsung dapat 1 miliar. Uangnya sudah ditransfer? Kupon ini saya simpan. Satu persatu, jangan berebut. Mantap.
800 juta. Sehari dapat 800 juta. Terima kasih, Dewa Rezeki. Terima kasih, Dewa Rezeki. Sisi. Ada orang. Memangnya kenapa kalau ada orang? Aku suka yang menantang. Aku sudah tidak mau tinggal di kota kecil ini lagi. Bawa aku ke kota besar ya. Tentu saja, aku akan membawamu ke Jakarta. Jakarta? Boleh, aku suka Jakarta. Kalau begitu ke Jakarta. Tapi aku juga suka Surabaya. Ya sudah, kita ke Surabaya. Hahaha, kalau begitu kita ke Surabaya. Aku juga mau ke Bandung. Banyak sekali tempat yang mau kau kunjungi. Kalau begitu ke Bandung. Haha. Bima, aku cinta sekali padamu. Nanti saat rambut kita sudah memutih, aku mau kau tetap mengendarai motor dan membawaku keliling kota. Oh ya. Bagaimana dengan uang mahar dari pacarmu? Bagaimana perkembangannya, Bill ya? Hah, jangan sebut dia lagi. Si pecundang itu, uang recehnya saja belum terkumpul. Masih mau menikahiku? Dasar tidak tahu diri. Lalu kenapa masih kau suruh kumpulkan uang mahar? Bagaimana kalau dia benar-benar berhasil? Tuan Muda Pranata, kau terlalu meremehkannya. Hah? Kenapa? Kalaupun dia berhasil mengumpulkannya, aku tidak akan menikah dengannya. Aku akan kabur dengan uangnya. Memangnya dia bisa apa? Kamu jahat sekali. Ini kan juga demi kamu. Dia itu bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Tentu saja aku tahu harus memilih siapa. Sisi Ningsih. Bima. Sisi Ningsih. Bima. Kenapa kamu di sini? Sisi Ningsih. Kalau kau tidak mau menikah denganku, kenapa kau masih memberiku harapan? Tidak mungkin. Kamu bicara apa? Undangan sudah kusebar. Bagaimana mungkin aku tidak mau menikah denganmu? Kalau begitu bisa jelaskan. Siapa dia? Dia temanku. Jangan pura-pura lagi, Sisi Ningsih. Percakapan kalian tadi, aku sudah dengar semuanya. Kamu sudah dengar semuanya? Baguslah kalau sudah dengar. Jadi aku tidak perlu berpura-pura lagi. Bima, dengar baik-baik. Aku memang tidak pernah mau menikah denganmu. Aku hanya mempermainkanmu. Kenapa? Setiap kali aku gajian, uangnya langsung kuberikan padamu. Aku membelikanmu ponsel keluaran terbaru, membelikanmu tas kesukaanmu. Hah? Sisi Ningsih? Apa kau gila? Aku tanya kenapa? Kamu gila. Lepaskan aku. Dasar pecundang, sudah cukup. Kau mau tahu kenapa, Ken? Biar ku beritahu. Kau sama sekali tidak pantas untuk Sisi Ningsih. Kebetulan sekali. Bertemu 2 kali dalam sehari. Perlu saya urus? Tidak perlu. Pak Lestari tidak mau menemui siapapun. Lagi pula tidak ada kerjaan. Anggap saja. Menonton pertunjukan. Kau sama sekali tidak pantas untuk Sisi Ningsih. Sisi Ningsih. Kamu juga berpikir begitu, benar kan? Pikiran Tuan Muda Pranata, pikiranku juga. Harusnya kamu bilang dari awal, aku tak akan mengganggumu. Kenapa kamu tega padaku? Bima Surya, kamu ini bodohnya lucu. Dasar tidak tahu malu, hanya pria numpang ini? Dia lebih baik dariku di mana? Tuan Muda Pranata bukan pria numplang. Minus 800 jutaan. Masih ngaku tuan muda keluarga Pranata? Sisi Ningsih jangan tertipu olehnya.
Utangnya 800 jutaan. Kamu bicara omong kosong apa? Apa katamu? Sisi Ningsi, aku bicara yang sebenarnya. Tutup mulutmu. Jangan harap kamu mau mengadu domba kami. Mulai hari ini. Jangan ikut campur urusanku. Bagaimana dia bisa tahu berapa banyak utangku? Sisi Ningsi, Tuan Muda Pranata, dia mau memukulku? Takut apa? Sudahlah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Dengar ya, Bima Surya. Mulai sekarang, aku beritahu kamu. Kita putus. aku. Kishwu tidak mengerti ucapanku? Kamu kenapa, Ikisde, pecundang dari kalangan bawah sepertimu, hari ini meskipun aku memukulmu sampai babak belur, tidak akan ada yang membelamu. Berhenti! Bukankah ini? Tuan Muda Pranata, apa itu Anda lupa siapa penguasa di kota tua antik ini? Raka Pranata, apa yang kamu lakukan? Raka Pranata, apa yang kamu lakukan? Bu Puspa. Dari sangka bertemu Anda di sini. And Harry N sangat berkarisma. Sangat mempesona, Bull. Raka Pranata, jangan basa-basi omong kosongmu. Aku tidak peduli urusan kalian, tapi membuat onar di wilayahku. Anda salah paham. Aku hanya ada sedikit masalah dengan Bima Surya. Masalah kecil. Mana berani aku membuat onar di wilayah Anda. Raka Pranata, aku muak dengan omong kosongmu. Sekarang bawa orang-orangmu. Pergi! Oke. Bocah. Akan kubuat kau mati. Siapa dia? Raka Pranata, ada apa? Raka Pranata, Cepat pergi. Kenapa Ayu Puspa bersama Bima Surya? Apa hubungan mereka? Sialan sekali. Ternyata dia benar-benar punya uang sebanyak itu. Bu Puspa, terima kasih banyak untuk yang tadi. Kalau bukan karena Anda, mungkin aku. Sama-sama. Aku hanya tidak suka melihat mereka membuat onar di wilayahku. Jaga dirimu baik-baik. Oke? Ayo pergi, Nona. Sekarang kita mau kemana? Kita lihat-lihat di jalan barang antik. Beli hadiah untuk Pak Lestari. Jalan barang antik. Mata rezekiku cocok sekali untuk tempat seperti ini. Wah, Bu Puspa, dia betul. Silakan masuk. Mungkin bisa dapat harta karun. Kesempatan datang. Tidak boleh dilewatkan. Baru saja datang barang-barang bagus. Semuanya dari Asia Tenggara, baru sampai. Mata rezeki. Aktif. Benar-benar ada harta karun. Bu Puspa, ada batu giok baru. Anda mau lihat? Ukiran giok ini itu barang antik dari zaman dulu. Ukirannya halus, maknanya membawa keberuntungan. Ini bagus. Pak Lestari pasti akan suka. Ini pasti barang koleksi yang bagus. Memang bagus? Berapa harganya? Nah, Bu Puspa, kalau Anda mau, Trihas Kata 300 juta? Oke, aku mau. Baiklah, oke. Bu Puspa, tunggu sebentar. Kenapa kamu masih di sini? Cepat pergi, jangan ganggu Bu Puspa. Kualitas giok ini palsu. Sama sekali tak seharga 300 juta. Paling hanya 100 ribu. Waka, borengan. Kalau tidak tahu, jangan asal bicara. Biarkan dia bicara. Kemi, Bu Puspa, ukiran giok ini memang halus tapi detailnya kasar. Terutama dilekukan polanya, jelas ada bekas ukiran mesin. Kualitas gioknya juga tidak benar. Ini bukan giok dari zaman dulu, tapi barang tiruan modern. Paling mahal 100 ribu. kamu ada. Bima Surya, kamu yakin? Saya yakin. Bu Puspa, saya giok, saya ini pasti asli.
Bu Puspa, kalau tidak percaya bisa panggil ahli untuk menilainya. Bu Puspa, jangan dengarkan omong kosongnya. Bos, barang-barang di tokomu ini harganya terlalu dilebihkan. Bu Puspa, maaf, ini semua salah saya. Oh, begini, di toko saya masih ada barang bagus lainnya. Keluarkan, coba lihat. Pasti akan membuat Anda puas. Kalau membuatku kecewa lagi, akibatnya aku takut kamu tidak sanggup menanggungnya. Bu Puspa, lihat. Porselen biru putih ini Mata rezeki, aktifkan. adalah barang berharga dari zaman dulu. Lihat warna glasirnya, polanya. Ini sesuatu base urban koleksi langka. Bima Surya, bagaimana vas porselen ini? Bu Puspa, vas porselen ini memang bagus. Anda bisa membelinya. 3 juta, lihat loh. Vas porselen ini harga pasarnya setidaknya 600 juta. Bos ini menjualnya sangat murah. Dia tak tahu nilai barang ini. Bu Puspa, maaf atas kejadian tadi, silakan datang kembali. Bu Puspa, tunggu sebentar. Bu Puspa, porselen biru putih ini sangat berharga. Nilainya miliaran. Sebaiknya ibu minta ahli menilainya. Miliaran? Kamu yakin? Saya yakin nilainya jauh lebih tinggi dari itu. Akan saya minta orang memeriksanya. Oke. Riko, Siap, Nona. Profesor Lestari, ada porselen biru putih yang saya kirim. Tolong bantu saya menilainya. Halo, Profesor Lestari. Bu Puspa, guci porselen biru putih yang Anda kirim memang asli dari era kuno. Nilai pasarnya miliaran. Anda benar-benar dapat harta karun. Bima Surya ini memang bukan orang biasa. Dia bisa langsung tahu nilai guci ini. Ini bukan sekadar tahu sedikit. Tak sesederhana itu. Bima Surya, Bu Puspa, kenapa Anda di sini? aku sengaja menunggumu. Menunggu saya? Guci porselen itu sudah dinilai oleh Profesor Lestari. Memang barang antik asli. Nilainya miliaran. Kali ini berkat kamu. Bukan apa-apa. Bisa membantu Bu Puspa, itu suatu kehormatan bagi saya. Besok siang datang ke kantor saya. Kita bicara lebih lanjut. Oke, saya akan datang tepat waktu. Bu Puspa dan kopi sunan. Terima kasih. Ada apa ini? Kepalaku pusing sekali. Bu Puspa. Bu Puspa? Bu Puspa. Aneh sekali. Padahal janjinya jam segini. Kok tidak ada orang sama sekali? Bu Puspa, Anda kenapa? Tenang dulu, saya bawa Anda ke rumah sakit sekarang. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang kamu lakukan padaku? Sepertinya ada kesalahpahaman. Bu Puspa. Kondisi Anda tadi sangat aneh, seperti diberi obat. Cukup, aku tidak mau dengar penjelasanmu. Bu Puspa, saya tahu Anda sekarang sangat marah, tapi saya harus jelaskan semuanya. Ini mungkin sebuah konspirasi. Kopi yang Anda minum tadi, mungkin sudah diberi obat. Jadi maksudmu, kau menolongku? Bukan begitu Bu Puspa. Masalah ini harus saya jelaskan dengan tuntas. Saya. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Ayo Puspa,
Ada apa ini? Siapa orang rendahan ini? Kenapa dia ada di kantormu dan berbuat? Kau brengsek. Kamu berani menyentuh Ayu Puspa. Kamu tahu siapa dia? Orang rendahan sepertimu tidak pantas menyentuhnya. Heat Indian criminal. Aku akan lapor polisi. Aku akan buat kamu membusuk di penjara. Aku mau lihat bagaimana kamu, si bodoh ini, menanggung akibatnya. Akan kubuat kau membusuk di penjara. Arga Pranata, pergi dari sini. Ayu Puspa. Apa kamu diancam olehnya? Jangan takut, ada aku di sini. Sudah kubilang pergi. Ini urusanku. Bukan urusanmu. Ayu Puspa, kenapa kamu tega padaku? Aku tulus mencintaimu. Tapi kamu malah membiarkan orang ini. Sudah kubilang, bukan urusanmu. Sekarang keluar. Aku ingat kamu. Aku tidak akan melepaskanmu. Dasar orang tak tahu diri itu, berani-beraninya merusak rencanaku. Akan kuperhitungkan ini dengannya nanti. Ayu Puspa, kamu sudah tega padaku. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Bu Puspa, Andalah yang mengundang saya ke kantor. Lagi pula Andalah yang tiba-tiba memeluk saya terpaksa. Dan baru sebentar, orang itu langsung datang. Kebetulan sekali bukan? Aku sudah menduganya. Arga Pranata memang punya niat buruk. Hanya saja aku tidak menyangka dia akan memakai cara serendah ini. Tak disangka malah kamu yang diuntungkan. Nona Puspa, saya tahu kejadian ini menyakiti Anda. Saya akan. Tidak perlu dibahas. Ini bukan salahmu. Aku yang lengah. Tapi, karena Arga Pranata berani berbuat ini, aku tidak akan melepaskannya. Dika, segera suruh satpam bawa sekretaris itu ke kantorku. Bilang ada hal penting. Bima Surya, aku harap kamu bisa merahasiakan ini. Adapun antara kita, anggap saja tidak pernah terjadi. Saya mengerti, Bu Puspa. Saya akan tutup mulut. Dan akan membantu Anda sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Kamu boleh keluar dulu. Aku perlu waktu sendiri. Oke. Apa yang baru saja kualami ini? Bu Puspa. Nona Puspa, kenapa Anda? Jangan panggil aku Nona Puspa lagi. Panggil aku Ayu Puspa. Oke. Rumahmu bersih juga. Tidak seperti yang kubayangkan. Oh. Bagaimana Anda bisa tahu tempat ini? Mencarimu tidak sulit. Tapi kamu pandai bersembunyi. Tentang kejadian sebelumnya. Sudah kubilang, anggap saja tidak pernah terjadi. Tapi Anda, apa benar-benar bisa menganggapnya tak pernah terjadi? Kenapa? Kamu pikir aku tidak bisa? Bukan begitu. Saya hanya merasa sedikit canggung. Kamu cukup jujur. Tapi yakin hanya canggung? Kedatangan Anda hari ini. Aku butuh bantuanmu. Aku mau memilih hadiah untuk kakekku. Kudengar kamu ahli barang antik. Temani aku melihat-lihat. Itu. Mungkin saya tidak bisa. Sebaiknya Anda cari penilai barang antik profesional. Kenapa? Mau kabur setelah memanfaatkan aku? Bukan begitu, Bu Puspa. Bukan itu maksudku. Tidak ada negosiasi lagi. Sekarang ikut aku. Oke. Aku akan menemanimu sekarang. Oh iya, dengar ya. Cepat bangun. Tidak perlu, aku bisa bangun sendiri. Kamu sengaja kan? Kamu salah paham. Aku tidak sengaja. Cukup, aku tak mau dengar. Sekarang ikut aku. Ada apa ini? Boneka muda. Jujur saja. Kuda ini. Saya tidak yakin ini asli. Ada seorang teman. Menitipkannya di sini. Tapi dia minta harga tinggi. Nona Ayu ini, kamu tidak tahu, ya? Dia itu cucu kakek Puspa.
Pimpinan grup Naga Jaya, bukan orang sembarangan. Kakek Puspa itu maestro barang antik. Ayu Puspa pimpinan grup Naga Jaya? Pantas saja dia begitu kaya. Tenang saja, pasti ada imbalan besar untukmu. Kamu tidak akan rugi. Anda ini bicara apa? Anda percaya pada saya itu sudah kehormatan. Saya mana berani minta imbalan. Bisa membantu Anda adalah kehormatan. Orang ini ternyata manis juga mulutnya. Yakin mau beli yang ini? Saya sarankan ambil kuda ini. Barang ini pasti bagus. Barang bernilai miliaran. Hanya dijual seharga ini. Ini keuntungan besar. Baik, saya beli. Ayo, sudah kuduga kamu di sini. Master Dharma, tolong bantu saya lihat. Baik. Ayo, mau penilaian barang antik? Bisa bilang padaku. Kenapa harus cari orang yang tidak jelas asal-usulnya? Arga Pranata, urusanku bukan urusanmu. Aku rasa sudah sangat jelas. Silakan pergi. Ayo, kali ini aku membawa Master Dharma. Ahli kolektor. Master Dharma, Nona Ayu. We always in for sharing antik. Very membantu, tidak perlu mencari antik sore ini. Kuda ini pasti barang palsu. Master Dharma. Nama besar memang penting. Tapi menilai butuh mata jeli, bukan sekadar gelar. Enakmu, sombong sekali. Pikiran mampuanmu. Wah, dinilai dari omongan. Bima Surya, orang sepertimu. Jangan membuat malu diri sendiri. Ayo, Master Dharma diakui semua orang ahli penilaian barang antik. Jangan buang waktu dengan orang ini. Arga Pranata. Sudah kubilang, urusanku bukan urusanmu. Bima Surya datang atas undanganku. Aku percaya padanya. Ayo, kenapa kamu selalu membela anak ini? Arga Pranata, dengarkan baik-baik. Bima Surya adalah orangku. Kalau kau berani menyentuhnya, jangan salahkan aku. Ayo Puspa, pecundang ini bagaimana bisa dibandingkan dengan ahli seperti Master Dharma? Memangnya kenapa? Harta apa yang bisa dia berikan? Tuan Muda Arga benar. Dalam dunia barang antik yang utama adalah mata yang jeli. Kedua, yang jelas, iya. Pengalaman. Anak ini masih sangat muda, paling baru 20-an. Pengalaman apa yang dia punya? Ayo Puspa, kau dengar kata Master Dharma. Jangan sampai kau ditipu oleh pecundang ini. Arga Pranata, aku tidak mau mengulanginya untuk kedua kalinya. Lagi pula, panggilan Ayu Puspa itu jangan kau gunakan lagi. Kita tidak sedekat itu. Baiklah. Nona Ayu, aku hanya peduli padamu. Aku tidak mau kau ditipu. Bima Surya, ayo kita pergi. Baik. Bocah. Kutanya sekali lagi, kau benar-benar mau melawanku? Tuan Muda Arga, apa matamu bermasalah? Apa maksudmu? Ayu Puspa tidak menyukaimu. Tidak bisakah kau lihat? Menyingkirlah sana. Jangan halangi jalan. Ayo kita pergi. Baik. Datang lagi ya. Pasangan sialan bikin kesal saja. Kakek. Ini cawan kaca kristal. Konon dipakai keluarga istana dulu. Barang jelek begini masih berani kau pamerkan. Yang ini aku minta teman untuk membelinya. Cawan istana biru putih. Katanya dulu sang ratu pernah makan pakai mangkuk ini. Bagus, bagus. Memang cucu kebanggaanku. Dua barang ini keduanya barang antik asli. Kakek. Engetsu. Pakpo. Ya, ayo datang. Wah, lihat siapa ini? Orang hati sibuk di keluarga kita. Ayo Puspa.
Apa isi kotakmu itu? Hadiah ulang tahun untuk kakek. Wah, Ayu Puspa. Coba ku lihat. Sini, lihat. Hah? Ayu Puspa. Jangan bilang barang rongsokan ini hadiah untuk ulang tahun kakek. Benarkah? Seekor kuda butut. Ayu Puspa. Istilah first near the maintenance kategoris yang dimaksud batu. Barang rongsokan seperti ini lebih baik dihancurkan saja. Hei, Oke, ini kan hanya kuda butut. dasar tidak tahu apa-apa. Aduh, Kakek, Kenapa memukulku? Patung kuda 3 warna. Ternyata benar patung kuda 3 warna. Astagfi. Barang ini tak ternilai harganya. Haha. Ayu Puspa. Hadiah darimu ini. Kakek sangat menyukainya. Kakek, ini hanya tanda mata. Semoga kakek suka. Patung kuda 3 warna ini bukan sekadar barang antik. Ini adalah saksi sejarah. Kamu bisa menemukannya. Itu karena ketulusan hatimu. Kakek, aku hanya beruntung saja. Keberuntungan memang penting. Tapi yang lebih penting adalah ketulusan dan kejelian mata. Ayu Puspa, kamu sudah dewasa sekarang. Ayu Puspa, berapa harga patung kuda ini? Bima Surya tidak membohongiku. Patung kuda ini ternyata sangat berharga. Sebenarnya dia itu siapa? Punya mata setajam itu. Ayu Puspa. Kakek bertanya padamu. Oh, kakek. Kuda ini kubeli seharga 2 miliar. Apa? Bagus, bagus sekali. Ini adalah keuntungan terbesar yang pernah aku dengar. Wah, sepertinya keluarga Puspa sudah punya penerus. Hahaha. Kakek. Sebenarnya, patung ini pilihan temanku. Apa katamu, landam-landam bedanya katamu? Namanya Bima Surya. Aku tak sengaja bertemu dengannya. Pandangannya sangat tajam. Dia langsung tahu nilai kuda ini. Dia bersikeras agar aku membelinya. Awalnya aku sempat ragu. Tak disangka. Anak emas keluarga. Anak itu benar-benar anak emas keluarga. Bahkan aku saja butuh waktu lama untuk melihatnya, baru bisa memastikannya ini patung kuda 3 warna. Tapi dia berani menjamin. Sepertinya dia sudah tahu sejak awal nilai patung kuda 3 warna itu. Pandangan setajam itu tidak semua orang bisa melakukannya. Ayo Puspa. Sekarang pergi dan berterima kasih padanya. Lebih baik lagi di pesta ulang tahunku lusa. Kamu bawa dia kemari. Baik, kakek. Ayo Puspa. 2 hari ini, bukankah di kota ini ada acara lelang? Ajak dia jalan-jalan ke sana. Beli hadiah untuk membalas budinya. Budi harus dibalas dengan budi. Keluarga Puspa kita tidak boleh lupa sopan santun. Baik, akan segera aku atur. Bima Surya. Sebenarnya kamu orang seperti apa? Kenapa selalu bisa memberiku kejutan? Mungkin aku harus lebih mengenalmu. Nona, saya sudah cari tahu. Orang tua Bima Surya ada di warung mie depan. Bima Surya baru sampai rumah 10 menit lalu. Kalian tunggu di sini. Nona, kamu ini. Halo Tante, saya Ayu Puspa, teman Bima Surya.
Kebetulan lewat sini, jadi mampir menengok tante dan om. Oh, Ternyata temannya Bima. Ayo, silakan masuk. Ayo masuk. Anggap saja rumah sendiri, Bima Surya. Temanmu datang, cepat keluar. Iya. Kenapa kamu kemari? Kenapa? Tidak boleh? Bukan begitu. Warung kami ini kecil dan jelek. Aku pikir, Tidak kok. Bagus tempatnya. duduk, jangan berdiri. Nona Ayu Puspa, kan? Panggil Ayu Puspa saja. Jangan sungkan ya. Anggap saja rumah sendiri. Saya lagi masak. Nanti tinggal sebentar. Makan malam bersama ya. Boleh. Jadi merepotkan tante. Tidak repot sama sekali. Kalau begitu saya lanjut masak. Kalian ngobrol saja dulu. Kenapa kamu tiba-tiba datang, tidak bilang-bilang dulu? Hari ini aku kebetulan senggang, jadi aku mampir menemuimu. Sekalian ingin bertemu keluargamu. Ayu Puspa, kamu pasti tahu makanan khas di sini. Tapi mie kuah ganda ini, warung kami yang paling enak. Terima kasih, Tante. Mie buatan Tante kelihatannya enak sekali. Bima Surya kami ini jarang sekali bawa teman pulang. Hari ini kamu bisa datang, kami senang sekali. Oh iya, Ayu Puspa. Kamu dan Bima Surya kami sudah kenal berapa lama? Kami sudah kenal cukup lama. Dia banyak membantuku. Oh, wah bagus sekali kalau begitu. Bima Surya kami ini meski pendiam tapi hatinya baik sekali. Ayu Puspa. Kamu pacaran dengan Bima Surya? Bu, jangan sembarangan bicara. Aku dan Ayu Puspa hanya teman biasa. Memangnya kenapa kalau teman biasa? Teman biasa bisa jadi teman yang istimewa kan? Benar. Iya, betul. Gadis sebaik Ayu Puspa ini, nak. Kamu harus manfaatkan kesempatan. Ayah, ibu, kalian jangan salah paham. Ayu Puspa itu, dia bukan pacarku. Aku juga tidak pantas untuknya. Tidak pantas? Kenapa bicara begitu? Kita memang bukan keluarga kaya raya, tapi Bima anaknya baik dan bertanggung jawab. Kenapa tidak pantas? Ayu Puspa adalah direktur utama grup Nagajaya. Statusnya sangat tinggi. Aku hanya orang biasa. Bagaimana mungkin aku pantas untuknya? Direktur utama grup Nagajaya. Jangan dengarkan Bima Surya bicara sembarangan. Kami sudah menjalin hubungan. Dia belum memberitahu do kalian? Karena dia sedang mencari waktu yang tepat. Aku. Wah, bagus sekali kalau begitu. Ayu Puspa, kamu benar-benar gadis yang baik. Bima Surya kami bisa bertemu denganmu, itu benar-benar keberuntungannya. Ais. Kita masuk dulu. Ayu Puspa, kenapa kamu bicara seperti itu? Kenapa? Kamu tidak mau? Bu, bukan tidak mau, aku hanya... Nanti saja jelasinnya. Makan dulu ya. Ayu Puspa. Kenapa tadi kamu ngomong begitu? Sekarang orang tuaku pasti salah paham. Salah paham apa? Aku kan bicara fakta. Fakta? Maksudmu? Kalau kamu mau, kita bisa coba. Lagi pula kita. Kita berdua. Kamu mau mengelak? Bukan begitu. Aduh. Enggak. Ayu Puspa. Ayu Puspa, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Maksudku? Kenapa kamu tiba-tiba ke rumahku? Kakekku memintaku mengundangmu ke pesta ulang tahunnya. Oh, Bima Surya, kamu harus tahu. Barang antik yang kamu pilihkan untukku itu patung kuda 3 warna kan? patung kuda terbang 3 warna. Apaan tuh? Tapi ya sudahlah. Kamu memilihnya pasti ada alasanmu. Tapi kamu menyuruhku membelinya, bukan membelinya sendiri.
Bima Surya, kamu baik sekali padaku. Itu karena aku nggak punya uang. Kalau tidak, harta karun seperti itu pasti kuambil sendiri. Kakek sangat suka patung kuda 3 warna itu. Dia bilang kamu itu anak emas keluarga. Sulit sekali mencari orang sepertimu yang punya mata setajam itu. Mata tajam apanya? Aku tak peduli soal anak emas keluarga. Tapi soal tangan emas aku memang punya satu. Bima Surya, akhir pekan ini kamu ada waktu, kan? Kalau kamu ada waktu, temani aku datang ya, ke pesta ulang tahun kakek. Kumohon. Baiklah, aku temani kamu. Asyik. Kalau begitu aku traktir kamu makan. Nanti kita sekalian beli setelan jas baru untuk pesta ulang tahun kakek. Oh, oke deh. Nona muda. Kalian pulang duluan saja. Mobilnya aku yang bawa. Sip, Nona muda. Tidak ada tapi-tapian. Kami mau pergi makan, kalian tidak perlu ikut. Hei, Kenapa kamu lari? Sepertinya kali ini Nona muda benar-benar jatuh hati. Mat, begitu pada pria lain tidak pernah kan? Oh. Maksudmu anak itu akan jadi menantu keluarga Puspa kita? Sepertinya sudah pasti. Kamu sedang apa? Cari cara menjilat calon menantu. Hah? Makanannya dan afternoon. Bima Surya, kamu yakin di sini enak? Tenang saja, aku jamin. Makanan di sini pasti jauh lebih nikmat dari steak di restoran mewah. Jauh lebih nikmat. Baiklah, aku percaya padamu kali ini. Kamu pesan bir juga? Makan itu harus lahap. Minum juga harus puas. Sate bakaran itu enaknya pakai bir. Kalau tidak, rasanya hambar. Oke, nanti coba saja. Aku jamin kamu akan melihat dunia baru. Oke, aku ikut itu, kata tamu. Makan. Hei. Makan sate seperti itu jadi kurang seru kan? Lalu harusnya bagaimana? Harusnya begini dong. Lihat wajahmu jadi belepotan. Kalian orang kaya terlalu banyak gengsi. Hidup jadi tidak nikmat. Bima Surya, kamu benar. Makan dengan caramu ini enak sekali. Tentu saja, mana mungkin aku bohong. Ayo, minum. Kalau tidak kuat, jangan minum lagi. Jangan hentikan aku. Aku masih bisa minum. Aku beritahu kamu. Seumur hidupku, aku hidup terlalu jaim. Terlalu? Kamu tahu, tidak. Dari kecil sampai sekarang, aku belum pernah makan sate bakaran. Serius? Serius. Lalu biasanya kamu makan apa? Ya restoran-restoran mewah itu. Harganya mahal, aturannya ribet. Rasanya juga biasa saja. Baru hari ini aku makan bersamamu. Aku baru sadar ternyata ada makanan seenak ini. Nah. Kalau begitu, sering-seringlah keluar denganku. Mencoba hal-hal seru lainnya. Janji, ya. Diademic repeat. Bersulang. Sudah 10 menit berlalu. Sopirnya mana sih? Kenapa buru-buru? Kita kan tidak dikejar waktu. Kamu tenang sekali ya. Ada kamu, aku tidak takut apa-apa. Kamu ini bicara apa? Aku jadi agak malu. Kamu bisa malu juga? Tadi di warung pinggir jalan kamu gagah sekali. Itu beda. Sekarang kita sedang berduaan. Kenapa kamu takut? Aku takut apa? Aku ini pria baik-baik tahu. Pria baik-baik? Kenapa tidak berani menatapku? Siapa bilang aku tidak berani? Kalau begitu kamu berani cium aku?
Ayu Puspa, kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Aku tahu apa yang kulakukan. Ayu Puspa, kamu yakin? Aku tahu apa yang kulakukan. Halo sopir panggilan. Dorian Obavia, sopir. Iya Pak, silakan. Iya, kami yang panggil. Ayo, ayo, jalan. Hei, kalian dengar tidak? Kemarin ada orang dapat 3 harta karun langka. Untungnya ratusan miliar rupiah. Iya, aku juga dengar. Katanya matanya tajam sekali. Sekali lihat langsung tahu mana barang yang asli. Penjualnya masih bingung. Dia sudah bayar. Orang ini beruntung sekali, ya. Bener, ya, punya mata rezeki, cari uang jadi gampang sekali. Baru beberapa hari aku sudah berubah dari orang miskin menjadi miliarder. Akhirnya aku jadi orang kaya. Anak muda. Tak kusangka pemilik toko antik punya kekayaan ratusan miliar. Ada perlu. Tapi sikapnya ini. Jauh lebih baik dari yang kemarin. Pantas bisnisnya bisa besar. Anak muda. Bos, silakan lihat kedua barang ini. Bagus. Kondisinya bagus semua. Bagus. Anak muda. Kondisi keduanya sangat baik, meski bukan barang langka. Totalnya bisa saya beri segini. Nilai barang-barang ini 3,5 miliar. Bos menawar 3 miliar. Itu sudah harga yang bagus. Baik, deal. Mantap. Hahaha. Uangnya sudah ditransfer. Terima kasih, bos. Senang berbisnis dengan Anda. Baik, saya permisi dulu. Baik, hati-hati di jalan. Pak Firman, sini bantu saya lihat batu ini. Waduh. Sepertinya datang bos besar lagi. Kekayaannya miliaran. Dari mana kamu dapat batu-batu ini? Orang ini selevel apa? Tolong periksa baik-baik ya. Hahaha. Kamu ini, ya, dari mana dapat tumpukan batu ini? Jangan bilang, kamu dapat dari tambang mana? Kamu tidak perlu tahu soal itu. Bukankah kamu ahli giok? Karena itu aku mencarimu. Bantu aku lihat dari 3 batu ini, mana yang lebih bagus. Aku beritahu ya, 3 batu ini tidak murah. Hari ini aku akan buka yang tengah. Hanya untuk iseng saja. Baik, coba aku lihat. Dulu, selalu aku yang bantu pilihkan batu. Tapi yang kamu buka sendiri, selalu ampas. Pilih yang ini saja. Dari jenis, jernih, dan kulitnya. Di antara 3 ini yang terbaik. Baiklah, 2 lagi saya kembalikan. Tunggu. Pak Firman, dia ini siapa? Oh, anak muda ini. Hari ini dapat 2 barang bagus. Dia menjualnya di tokoku. Jadi, dia pelangganku. Kenapa? Anak muda, pada ucapanku tadi, kamu punya pendapat lain? Para senior, menurut saya batu ini adalah yang terbaik di antara 3 ini. Anak muda, kamu yakin? Anak muda. Aku akui, matamu sangat jeli. Tapi, tebak batu giok dan barang antik itu 2 hal yang berbeda. Pengalaman jauh lebih penting. Bos, kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Kamu mau taruhan apa?
Jika saya menang saat batu di belah batu ini jadi milik saya, Lalu kalau kamu kalah, kalau saya kalah, ketiga batu ini akan saya beli semua dan saya berikan untuk kalian berdua. Kalau saya kalah, ketiga batu ini akan saya beli semua untuk kalian. Apa? Wah, anak ini menarik juga. Kulihat umurmu sebaya dengan cucuku, berani sekali kamu sesumbar. Tuan, Anda salah bicara. Kehebatan tak memandang usia. Meski saya masih muda, bukan berarti saya tidak bisa menang. bagus, bagus, bagus. Bagus sekali ucapanmu. Saya, Firman, akan ikut bertaruh denganmu. Kebetulan di toko ada alat potong. Ayo, kita belah batunya sekarang. Haha, bagus. Ini. Baiklah. Anak muda, kamu dulu atau saya dulu? Anda lebih tua, silakan Anda duluan. Kalau begitu, saya tidak sungkan. Om Wijaya, potong batuku dulu. Anak muda. Batu milikku ini kulitnya sudah menunjukkan serpihan es. Paling tidak, isinya jenis kristal. Lihat milikmu. Permukaannya hanya ada kabut kuning. Tidak ada tanda-tanda lain. Sepertinya sulit dapat kualitas bagus. Bos, ini kan belum dicoba. Bagaimana bisa tahu? Bos, sudah selesai dipotong. Ini kan giok ungu kristal, ini. Terlebih lagi, kualitasnya ini. Setidaknya sudah level kristal tinggi. Hanya sepotong ini, minimal harganya ratusan juta. Luar biasa. Ya, bagaimanapun ini keahlian saya. Anak muda. Masih ada waktu untuk menyerah. Bos, jangan senang dulu dong. Batu milik saya, kan belum dibuka? Kamu benar-benar keras kepala. Ya, baik. Om Wijaya. Potong batu milik anak muda itu. Baik. Kamu mau potong bagaimana? Pak Firman, sepertinya anak ini akan kalah. Tidak apa-apa. Anggap saja memberinya pelajaran. Potong seperti ini. Anak muda, ini pertama kalinya kamu main giok ya? Batu milikmu ini, retakan di permukaannya kemungkinan besar sampai ke dalam. Normalnya kita memotong menghindari retakan itu. Caramu ini bisa membuatnya gagal. Tenang, ikuti saja aku. Baiklah. Ini tidak mungkin. Ada apa ini? Bos, kamu lihat sendiri. Giok hijau kaisar. Giok hijau kaisar. Orang ini. Wah, sebesar ini. Ini pasti puluhan miliar. Lebih. Jauh lebih mahal. Lihat saja ukurannya dari potongannya. Kandungan gioknya lebih dari ini. Ini saja sudah ratusan miliar. Tinggal lihat siapa yang berani lanjut. Bos, bagaimana? Aku akui kekalahanku. Kamu benar-benar beruntung. Kakek Puspa, kita sudah sepakat sebelumnya. Kalau aku menang taruhan giok ini jadi milikku. Tenang saja. Pak tua ini tidak akan curang hanya karena giok ini. Baguslah kalau begitu. Oh ya. Giok ini dijual tidak? Dijual. Kebetulan klienku sedang mencari giok hijau kaisar seperti ini. Dengan ukuran sebesar ini, aku tawar 110 miliar. Pak Feng ini jujur juga. Pak Feng, hari ini beruntung sekali ya.
Aku salah lihat. Begini saja, anak muda. Aku transfer 110 miliar. Jangan, Pak Feng. Aku bisa dapat giok ini itu semua berkat kalian berdua. Aku sudah untung banyak. Begini, tak usah 110 miliar. Giok ini 60 miliar saja. Ambil saja. Baik. Aku memang tidak salah menilaimu. Begini, anggap aku berutang budi padamu. Anak muda, matamu jeli sekali ya. Pak Feng itu sudah main giok puluhan tahun, tapi masih kalah darimu. Sudah jelas kan? Aku punya tangan emas, dia punya tidak. Tadi Pak Feng bilang kamu juga ahli barang antik. Tetua Puspa, aku hanya belajar sendiri. Rendah hati dan tidak sombong, bagus sekali. Besok adalah hari ulang tahunku. Kalau ada waktu, datanglah. Baik, kakek Puspa. Panji Langit. Bukankah itu kakeknya Ayu Puspa, maestro barang antik? Pantas dia tadi sebut pesta ulang tahun. Bagaimana? Kaget kan? Orang tua di depanmu ini, ternyata maestro barang antik negeri ini. Aku benar-benar tidak menyangka. Di mana ada 3 orang, pasti ada guruku di sana. Apa itu Maestro Ro? Semua itu cuma gelar. Melihat wibawa Tetua Puspa, pantas saja beliau bisa jadi maestro barang antik. Anak muda, nanti panggil aku Tetua Puspa saja. Tentu saja, kamu juga bisa seperti Pak Feng. Panggil aku Pak Tua Puspa, terserah kamu. Tidak berani, Pak. Maaf sekali, Tetua Puspa. Aku angkat telepon dulu. Oh, silakan. Bima Surya, lelangnya mau mulai. Kenapa kamu belum datang? Tunggu sebentar ya, aku segera ke sana. Tuan-tuan. Saya ada urusan mendadak, harus pergi dulu. Baiklah, silakan. Hei anak muda, besok jangan lupa datang ke pesta ulang tahunku, ya. Baik, saya ingat. Generasi muda memang mengalahkan yang tua. Hei Pak Tua Puspa. Aku ingat, Ayu Puspa itu masih lajang, kan? Masih. Kalau bisa dapat anak muda ini, kamu sudah punya penerus. Barang yang akan kita lelang sekarang adalah porselen biru putih era kuno. Harga dibuka 50 juta, kenaikan 10 juta. Baik, Bapak itu 60 juta. Ibu itu 70 juta. Kamu terlambat. Maaf ya, tadi aku bertemu orang penting, jadi agak lama. Orang penting? Memangnya ada yang lebih penting dariku? Siapa lagi? Tentu saja kakekmu, keluarga Puspa. Sudahlah, biar jadi kejutan. Jangan beritahu Ayu Puspa dulu. Jangan marah dong, nanti aku ganti ya. Ya sudah, ayo masuk. Sudah mulai. Oke. Bukannya itu pecundang yang kamu campakan. Bima Surya? Tidak kusangka kamu masih berani ke sini. Kenapa aku tidak berani? Justru kalian. Apa kemarin belum cukup malu? Bima Surya, jangan kira karena menang sekali, kamu jadi hebat. Lelang hari ini. Bukan untuk orang sepertimu, kau tidak akan sanggup. Raka Pranata, Sisiningsih. Bima Surya adalah pacarku. Tolong jaga ucapan kalian. Bu Puspa? Hahaha, kamu pacaran dengan orang ini. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Apa kamu sudah gila? Pantas atau tidak, bukan urusan kalian. Bima Surya adalah pilihanku. Aku tidak akan biarkan siapapun menghinanya. Terima kasih. Barang koleksi kita ini adalah porselen biru putih era kuno. Harga dibuka 50 juta. Setiap kenaikan 10 juta. Ada yang menawar?
Baik, Bapak itu 60 juta, Ibu itu 70 juta. Bapak itu 90 juta, ada lagi, Ibu ini 100 juta. 50 miliar. 50 miliar. 50 miliar. Pertama, ada yang lebih tinggi? 55 miliar. Masih ada yang lebih tinggi? 60 miliar. 10 miliar. 10 miliar. Pertama, ada lagi? Bapak itu 70 miliar. Tuan Muda Pranata, kenapa kamu tidak menawar? Bukannya kamu bilang mau membeli barang bagus hari ini? Kenapa buru-buru? Yang bagus masih di belakang. Pak Bima Surya memenangkan lelang ini. Ada yang lebih tinggi? Raka Pranata. Kamu kehabisan uang ya? Hei, dessert kamu ini? Kenapa kamu cari masalah dengan Nona Puspa? Ayah bicara apa? Mana mungkin aku sengaja menyinggung Nona Puspa? 3 menit yang lalu, grup Nagajaya menyerang total. Keluarga Pranata kita. Keluarga kita. Bangkrut. Bu Puspa, sebenarnya ada apa? Raka Pranata. Keluarga Pranata benar-benar bangkrut. 70 miliar. Sisi Ningsih. Ini bukan izin waktunya bicara soal itu. Berhenti. Katakan padaku, apa yang dia katakan tadi benar. Benar, aku memang menipumu, cewek matri. Terus kenapa? Cepat pergi, jangan ganggu aku. Dasar penipu, berhenti. Pantas saja kamu, Tuan Muda Pranata, makan dan pakai uangku. Ternyata kamu menipuku habis-habisan. Pecundang itu, uang receh pun dia tak punya. Masih mau menikahiku? Mimpi. Bukan begitu. Dia itu bahkan satu kukumu pun tidak sebanding. Tentu saja aku tahu harus pilih siapa. Selamat kepada Tuan Bima Surya telah mendapatkan koleksi ini. Keluarga Pranata sudah bangkrut. Uang Sisi Ningsih juga sudah ditipu habis oleh Raka Pranata. Itu balasan yang setimpal. Terima kasih. Bima Surya. Bima Surya. Aku tahu aku salah. Bisakah kamu memaafkanku? Sisi Ningsih. Dulu siapa yang sombong bilang aku ini tidak berguna? Aku ditipu oleh bajingan itu, si Raka Pranata. Sekarang aku sudah sadar. Maafkan aku ya. Ya. Memangnya aku bisa apa lagi? Kalau kamu benar-benar menyadari kesalahanmu, kamu tidak akan bicara seperti ini. Tapi kita. Bukankah kamu sudah membelikanku cincin, dan kita sudah... Cukup. Maksudmu ini kan? Bima, kamu. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu tidak pantas memakai cincinku. Aku tidak mau lagi tinggal di kota kecil ini. Bawa aku ke kota besar ya. Baiklah, aku bawa kamu ke Jakarta. Jakarta? Boleh juga. Aku suka Jakarta. Kalau begitu kita ke Jakarta. Aku juga suka Surabaya. Aku kan baru gajian. Sekarang aku traktir kamu makan. Oke. Kamu mau makan apa lagi? Sebutkan saja. Semua akan aku belikan. Kenapa setiap kali aku gajian, semua uangnya kuberikan padamu? Aku suruh kamu beli ponsel terbaru, beli tas kesukaanmu. Hah? Sisi Ningsih. Apa? Kamu gila? Aku tanya kenapa? Kenapa cincin seindah ini dibuang? Ada apa? Bima Surya, selera kamu bagus juga. Ayo cincin ini. Pakaikan.
Hah? Ku bilang pakaikan, ya pakaikan. Oh, Cantik sekali. Sisi Ningsih kan? Nona Puspa, Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Bima Surya itu pria yang hebat. Kamu tidak pantas untuknya. Aduh, jadi merepotkan Anda. Hahaha. Wah, Pak Wali Kota, kenapa Anda bisa di sini? Aduh, jangan sungkan, silakan kan. Anak itu kenapa belum datang? Jangan-jangan mau membatalkan janji denganku? Tidak bisa. Aku harus segera bertanya. Panggil kakek. Kakek, aku membawanya. Tidak ada ya? ah tidak apa-apa. Hei. Ayo Puspa. Aku angkat telepon dulu ya. Oh oke. Jangan kemana-mana ya. Nanti kakek datang aku kenalkan. Baik. Halo, kamu sudah sampai? Ah, Tetua Puspa. Aku sudah di rumah halaman klasik Anda. Sudah sampai? Bagus sekali. Begini, kamu ke ruangan sebelah utara dulu. Ada yang mau aku bicarakan. Hah? Apa tidak apa-apa? Semua orang di luar. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat ke sini. Tetua Puspa ini? Kenapa melakukan semua dengan terburu-buru? Ah, kakek Puspa. Aduh, akhirnya kamu datang juga. Sini. Cepat masuk. Ayo minum teh dulu. Ayo tuh. Silakan diminum. Tetua Puspa, hari ini ulang tahun Anda. Kenapa Anda terburu-buru memanggilku? Ada apa ya? Tentu saja kabar baik. Tadi. Kamu lihat cucuku, Ayu Puspa. Sudah, kenapa? Bagaimana menurutmu? Tetua Puspa, kenapa Anda menanyakan ini? Bagaimana kalau Ayu kujodohkan denganmu? Hei, anak muda, bisa tidak jangan sekaget itu? Tetua Puspa, bukan saya yang berlebihan. Hanya saja pertanyaan Anda agak... Sudahlah. Sebenarnya ada satu pria lain yang seharusnya datang hari ini. Awalnya aku berpikir siapa yang lebih unggul di antara kalian berdua akan kunikahkan dengan Ayu. Ternyata dia malah tidak menepati janji. Dia pikir cucu menantuku hanya bisa menikah dengannya. Tetua Puspa, ada yang berani mengingkari janji Anda? Dia pria yang disukai Ayu, kan? Ayu sudah menyukai seseorang? Siapa? Kalau tidak salah marganya Surya. Namanya Bima Surya. Tetua Puspa, Bima Surya yang Anda maksud. Apakah itu saya? Kamu Bima Surya? Benar, saya Bima Surya. Kenapa tidak bilang dari awal, membuat orang tua ini khawatir saja? Saya kan belum sempat menjelaskan. Karena kamu Bima Surya, aku jadi tenang. Wah, selera cucuku bagus juga. Dengar ya, kamu harus menjaganya baik-baik. Tenang saja, Tetua Puspa. Saya pasti akan menjaga Ayu. Bagus. Orang tua ini akan menunggu undangan pernikahan kalian. Semuanya harap tenang.
Hadirin sekalian, hari ini adalah hari Mbame, hari yang baik. Mumpung semua berkumpul, ada hal penting yang ingin saya umumkan. Kalian semua sudah lihat. Cucuku Ayu Puspa dan Bima Surya saling mencintai. Setelah saya dan Bima berbincang mendalam, kami berdua merasa pernikahan ini sangat cocok. Jadi hari ini kami akan meresmikan hubungan mereka. Selamat untuk kakek Puspa, semoga cepat menimang cicit. Terima kasih atas doanya. Orang tua ini sangat menantikan hari itu. Kakek Puspa, ini benar-benar kabar baik. Bima Surya sangat tampan, bersama Ayu Puspa benar-benar pasangan serasi. Betul. Ayu dari kecil sudah pintar, dan Bima juga pemuda sukses. Pernikahan ini sangatlah cocok. Kakek Puspa, Anda benar-benar beruntung. Keluarga ini akan semakin ramai. Kakek, kenapa kakek bilang begitu di depan banyak orang? Cih, malu-malu pula. Kakek kan ikut bahagia untukmu. Tenang, Tetua Puspa. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya akan menjaga Ayu baik-baik. Dengan janjimu itu, kakek merasa tenang. Pernikahan ini saya tidak setuju. Anak muda keluarga Pranata, apa maksudmu? Jangan tertipu olehnya. Dia hanya orang miskin. Dia itu dari kalangan bawah. Orang sepertinya mana pantas untuk Ayu. Arga Pranata, ini ulang tahun kakekku. Jangan membuat onar di sini. Ayu, aku bicara fakta. Ambil contoh pesta hari ini. Di pesta ini hadiahku nilainya miliaran. Lalu dia bawa apa? Kalian bukan dari dunia yang sama. Cukup. Tetua Puspa. Anda ingin tahu apa hadiah darinya kan? Akan kuberitahu sekarang, dia memberiku patung kuda 3 warna. Nilainya ratusan miliar. Sekarang, apa kau masih berani bilang hadiahmu lebih baik darinya? Anda tidak bercanda, kan? Aku sudah selidiki orang ini. Dia itu hanyalah seorang pekerja biasa. Pecundang. Bagaimana mungkin dia bisa memberi hadiah senilai ratusan miliar? Kamu. Arga Pranata, beraninya bicara begitu pada kakekku. Benar, Arga. Kalau hari biasa dia tidak masalah. Ini hari ulang tahun kakekku. Apa kau mau cari gara-gara? Bukan begitu maksud saya, Tetua Puspa. Cukup. Dulu karena aku menghargai kakekmu, aku tidak menyentuhmu. Tapi sepertinya keluarga Pranata sudah waktunya diberi pelajaran. Tetua Puspa. Masalah ini saya ahlinya. Serahkan pada saya. Baik. Kalau begitu merepotkan Anda, Pak Mahendra. Apa yang akan kalian lakukan? Mau apa? Kalian mau apa? Kami keluarga Pranata. Beraninya kalian menyentuhku? Apa? Kalian mau apa? Diam kamu. Masih berani melotot? Dengar ya, aku paling benci anak manja sepertimu. Hanya karena keluarga punya status, kamu jadi sombong sekali. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Bawa dia. Tetua Puspa, saya urus dia dulu. Ayu. Keluarga Pranata tak sekuat keluarga Puspa. Kali ini keluarga Pranata benar-benar malu. Kita harus tetap waspada. Tenang saja. Apa maksudmu? Keluarga Pranata dan Pranata punya hubungan. Keluarga Pranata sudah diselidiki. Hancurnya keluarga Pranata tinggal tunggu waktu. Benarkah? Kakek kenal dengan mereka. Seharusnya bisa menjadi penengah. Tapi Arga Pranata cari masalah. Dia malah cari masalah denganmu. Sepertinya yang menunggu mereka hanyalah jalan buntu. Semua sudah menunggu lama, suruh mereka duduk. Nikmati hidangannya. Baik. Kalian berdua ikut aku sebentar. Kalian santai saja. Kakek tidak galak. Kakek panggil kalian ke sini hanya ingin bertanya pada kalian, kapan kalian akan menikah dan punya anak. Kakek terlalu cepat. Semuanya belum pasti. Masih terlalu cepat? Dulu itu kakek dan nenekmu hari pertama kenal. Langsung menikah, dengar ya. Saat ayahmu seumuran kalian sudah bisa disuruh ke warung. Kakek,
Apa sih yang kakek bicarakan? Kakek kan bicara jujur. Ayu Puspa, kamu kenapa? Jangan-jangan waktu itu. Ayu Puspa, Kamu, jangan-jangan kamu. Hahaha, kabar baik, ini kabar yang sangat baik. Kakek, suaramu terlalu kencang. Bima Surya ya, kali ini kamu harus bersiap. Keluarga Puspa akan punya penerus. Tenang saja, Kek. Aku pasti akan menjaga Ayu dan anak kami. Bagus, ini baru cucu menantu kebanggaanku. Wah, keluarga Puspa akhirnya akan punya penerus. Aku mau umumkan pada semua. Biarkan saja kakek yang bicara. Masih terlalu dini untuk diumumkan.